Assalamualaikum, ini adalah kondisi tempat saya bekerja yaitu SD Negeri Baros Mandiri 4, Kota Cimahi. Letaknya tepat berada di samping jalan utama Kota Cimahi. Sebelum memulai praktik baik pembelajaran, beberapa peserta didik sering mengalami datang terlambat ke sekolah. Beberapa peserta didik juga belum mempunyai handphone sebagai media pembelajaran. Begitu terlihat jelas anak-anak yang kurang bersemangat dalam belajar. Oh, by the way, sebelum ke inti perbaikan pembelajaran, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Luki Taufik Sutrisno. Saya guru di SD Negeri Baros Mandiri 4. Selama menjadi guru, beberapa penghargaan pernah saya raih. Di antaranya, saya meraih juara 1 latihan dasar CPNS Kota Cimahi tahun 2019. Kemudian, saya meraih juara 1 apresiasi guru SD inspiratif tingkat Kota Cimahi tahun 2022. Lalu, raih penghargaan apresiasi guru SD inovatif tingkat Kota Cimahi tahun 2023. Kemudian saya pernah menjadi juara 2 Cimahi Motekar Award, yaitu lomba inovasi di Kota Cimahi dalam kategori pengajar. Lalu saya meraih juara 3 Cimahi Motekar Award, lomba inovasi yang ada di Kota Cimahi pada tahun 2024. Kemudian saya juga sebagai influencer partner Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Sebelum memulai pembelajaran, penting sekali mempersiapkan kondisi peserta didik, diantaranya membangun motivasi dan semangat belajar, serta mempersiapkan kondisi fisik peserta didik agar siap untuk belajar. Penggunaan teknologi dimulai dari peserta didik masuk ke dalam kelas dengan menggunakan presensi digital. Mereka menggunakan gadget mereka masing-masing. Untuk meningkatkan keimanan peserta didik dimulai dengan berdoa sesuai dengan agama yang mereka anut. Apa kabar hari ini? Gaya belajar peserta didik diantaranya auditori, kinestetik, dan visual. Informasi gaya belajar peserta didik diperoleh dari tes gaya belajar sebelum melakukan pembelajaran. Untuk meningkatkan kolaborasi antar peserta didik, guru membagi menjadi beberapa kelompok, lalu menjelaskan job desk yang harus mereka lakukan. Sebagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan alternatif dalam pemerolehan informasi. Di antaranya penggunaan video, podcast, dan permainan sebagai media pemerolehan informasi bagi peserta didik. Selain itu, peserta didik diajak mempraktikkan langsung untuk memperoleh informasi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik. Mereka dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar mereka untuk dijadikan media pembelajaran. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan peserta didik. Saat melakukan asesmen, guru memberikan beberapa alternatif pilihan apa yang akan dilakukan peserta didik untuk melaksanakan asesmen. Peserta didik dapat melakukan unjuk kinerja untuk menghasilkan produk. Jenis asesmen lainnya, peserta didik dapat melakukan tanya jawab atau kuis antara satu kelompok dan kelompok lain, memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan sampai jawaban tersebut benar. Selain untuk melatih jiwa kompetitif siswa, peserta didik juga dilatih untuk berkolaborasi antar anggota kelompok. Sebagai alternatif lain dari asesmen, guru mempersiapkan permainan yang dapat dimainkan bersama antar peserta didik melalui beberapa kelompok. Guru memilih permainan tradisional dan permainan menggunakan alat yang bermanfaat yang ada di sekitar peserta didik. Peserta didik diajak berkompetisi antar kelompok maupun antar individu, sehingga diharapkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Guru mengoreksi jawaban peserta didik dan memberikan refleksi atas jawaban tersebut, sehingga peserta didik dapat mengetahui jawaban yang sudah baik dan belum baik. Peserta didik juga dapat membuat sendiri model asesmen untuk mereka dan kelompoknya. Mereka dapat memainkan bersama anggota kelompoknya yang lain, sehingga terjadilah kolaborasi yang baik antar peserta didik di dalam kelompok tersebut. Peserta didik diharapkan dapat siap menghadapi berbagai macam situasi, baik dari kondisi kalah maupun kondisi menang, berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada.
Di akhir pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi untuk mengetahui tanggapan dari peserta didik mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain meningkatkan intelektual peserta didik, kami juga mempersiapkan karakter yang dimiliki peserta didik agar lebih unggul dan agamis, serta tak lupa mencintai budaya lokal yang ada di sekitar lingkungannya agar terjaga kearifan lokal yang ada di lingkungan peserta didik, serta timbulnya rasa nasionalisme yang tinggi yang ada pada peserta didik. Kegiatan keakraban yang dapat dilakukan untuk mempersatukan perbedaan peserta didik, di antaranya pembelajaran yang dilaksanakan secara outdoor, lalu makan bersama antar peserta didik, kemudian saling menjaga lingkungan sekolah agar tercipta suasana belajar yang aman dan nyaman. Mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai lomba juga merupakan salah satu media untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Alhamdulillah, mereka bisa mendapatkan juara sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki masing-masing. Hai, nama saya Kanza. Semenjak belajar dengan Pak Luki dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran dan penilaian, saya merasa senang karena dimotivasi untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari Kanza. Saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan belajar yang sudah Pak Luki laksanakan di sekolah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis karakter building, lingkungan, dan teknologi telah memberikan dampak yang positif bagi anak-anak. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, berprestasi, dan lebih bertanggung jawab. Terima kasih Pak Luki. Semua hal baik yang pernah saya lakukan dalam pembelajaran, saya lakukan diseminasi kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Inilah beberapa sekolah yang pernah saya datangi dan menjadikan saya sebagai narasumber. Setelah selesai berbagi praktik baik, saya selalu meminta peserta memberikan refleksi. Terima kasih Bapak Guru dan peserta didik yang hebat, karena sejatinya pembelajaran berdiferensiasi make you happy.